Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Hari ini, kami akan membawa Anda pada sebuah perkembangan penting yang terjadi dalam hitungan jam. Sebuah rangkaian peristiwa yang mengubah arah konflik dan memunculkan pertanyaan besar mengenai eskalasi di kawasan Timur Eropa. Di balik laporan serangan, respons cepat militer serta dampak yang menyentuh wilayah sipil, terdapat detail yang selama ini jarang terungkap dan kini mulai mencuat ke permukaan. Informasi ini bukan sekedar kabar terbaru, tetapi potongan puzzle yang menyingkap dinamika baru dalam ketegangan yang terus berkembang. Semua akan kita bahas dengan data dan penjelasan yang terverifikasi hanya di Orbit Fakta. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada tanggal 19 November 2025, medan konflik antara Rusia dan Ukraina kembali berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Pada pagi hari, gelombang serangan besar melanda beberapa kota di Ukraina. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas energi, pos komando, serta titik logistik di wilayah timur mengalami tekanan simultan akibat serangan udara dan rudal jarak jauh dari Rusia. Serangan ini digambarkan oleh pengamat militer sebagai salah satu rangkaian ofensif paling terkoordinasi dalam bulan tersebut, menunjukkan bahwa Rusia tengah berupaya menggunjang kemampuan respons cepat Ukraina. Sementara tim pemantau internasional berusaha memverifikasi lokasi serangan, sirena peringatan di berbagai kota terus aktif sepanjang pagi itu. Di tengah situasi yang menegang, keputusan strategis dibuat oleh komando Ukraina. Pada hari yang sama, hanya beberapa jam setelah gelombang pertama serangan Rusia, Ukraina melakukan aksi balasan yang tidak hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan perubahan signifikan terhadap dinamika perang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina menembakkan 4 rudal jarak jauh ATACMS buatan Amerika ke arah wilayah dalam negeri Rusia, tepatnya menuju kota Voronezh. Tindakan ini mencerminkan keberanian operasional yang tinggi, serta sinyal bahwa Ukraina ingin memperluas ruang tekanan militernya hingga melewati garis perbatasan yang selama ini menjadi batas utama pertempuran. Sasaran dari peluncuran rudal tersebut, menurut keterangan militer Ukraina, merupakan instalasi militer strategis yang berada di radius luar kota Voronezh. Mereka menegaskan bahwa serangan itu adalah bagian dari operasi presisi yang dirancang untuk menghambat kemampuan Rusia dalam melancarkan serangan berikutnya. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan analis pertahanan yang menyebutkan bahwa lokasi yang menjadi target memang memiliki peran penting sebagai titik transit logistik dan pengendalian drone militer Rusia. Dengan demikian, peluncuran rudal pada hari itu bukan sekedar demonstrasi kemampuan, melainkan langkah terukur untuk memperkecil ruang manuver lawan. Rusia merespons peristiwa ini dengan cepat. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka, termasuk S-400 dan Pansir, berhasil menghancurkan seluruh rudal sebelum mencapai sasaran. Pernyataan ini disiarkan melalui berbagai kanal resmi dan media negara, memberikan narasi bahwa keamanan udara Rusia tetap berada dalam kondisi terkendali meskipun menghadapi serangan teknologi tinggi. Namun investigasi lapangan kemudian menunjukkan bahwa serpihan rudal yang dihancurkan tetap jatuh di beberapa area pemukiman. Akibatnya, sebuah rumah pribadi mengalami kerusakan pada bagian atap, sementara sebuah panti jompo dan panti asuhan turut terdampak oleh puing yang berjatuhan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, insiden ini memperlihatkan bagaimana resiko serangan lintas perbatasan dapat berimbas pada area sipil tanpa disengaja. Di pihak Ukraina, konfirmasi terkait penggunaan ATACMS disampaikan dengan nada optimis. Militer Ukraina menyebut operasi tersebut sebagai perkembangan signifikan dalam upaya mereka menahan tekanan Rusia. Langkah ini sekaligus mengirim pesan kepada komunitas internasional bahwa dukungan persenjataan jarak jauh dari negara mitra kini benar-benar menunjukkan dampak operasional di lapangan.
Sejumlah analis juga menilai tindakan ini sebagai bukti bahwa Ukraina bersiap memasuki fase perang yang lebih ofensif, di mana upaya menekan wilayah strategis Rusia menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi mereka menyeluruh. Serangkaian peristiwa pada tanggal 19 November itu menunjukkan betapa cepatnya dinamika perang berubah dalam satu hari. Serangan awal Rusia, respons balik Ukraina, dan konsekuensi yang muncul secara bersamaan menegaskan bahwa konflik telah memasuki fase di mana tindakan satu pihak dapat memicu balasan yang sama kuat dalam hitungan jam. Pergerakan itu membentuk episode penting yang akan menjadi pijakan bagi perkembangan operasi berikutnya. Insiden penembakan rudal pada 19 November 2025 tidak hanya memicu ketegangan militer, tetapi juga membuka babak kontroversi yang langsung mengguncang ruang diplomasi internasional. Rusia menegaskan bahwa rudal ATACMS yang ditembakkan Ukraina diarahkan ke area sipil di Voronezh. Mereka menyebut lokasi jatuhnya serpian rudal sebagai bukti bahwa Ukraina dengan sengaja menargetkan pusat pemukiman. Narasi ini terus dipertegas oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia yang menyebut serangan itu sebagai bentuk agresi langsung terhadap warga negara mereka. Pernyataan tersebut secara cepat disebarkan melalui media nasional Rusia, memperkuat persepsi publik bahwa Ukraina melancarkan aksi berbahaya di luar batas moral perang. Namun, narasi dari Ukraina berkebalikan sepenuhnya. Menurut mereka, rudal yang diluncurkan diarahkan ke fasilitas militer strategis yang berfungsi sebagai titik komando dan pusat logistik Rusia di wilayah Voronezh. Beberapa analis independen menguatkan klaim ini dengan menyoroti citra satelit dan laporan intelijen yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas militer Rusia di area yang berada tidak jauh dari titik jatuhnya serpihan rudal. Perbedaan narasi ini membuat komunitas internasional kesulitan mengidentifikasi mana informasi yang sepenuhnya dapat diverifikasi. Di tengah silang pendapat tersebut, fakta yang dapat dipastikan hanyalah bahwa rudal gagal mencapai sasaran akibat dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Rusia. Ketika perdebatan mengenai target masih berlangsung, muncul polemik lain mengenai kemampuan sistem pertahanan yang digunakan Rusia. Menurut militer Rusia, sistem S-400 dan Pantsir berhasil menembak jatuh seluruh rudal sebelum menghantam objek strategis apapun. Klaim ini disebut sebagai bukti bahwa kemampuan pertahanan udara mereka masih berada pada tingkat tinggi meskipun harus menahan serangan jarak jauh berteknologi tinggi. Namun, sejumlah pengamat militer luar negeri mencatat bahwa keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas absolut. Mereka menyoroti fakta bahwa meskipun rudal berhasil dihancurkan, serpian yang jatuh tetap menyebabkan kerusakan pada bangunan sipil, sesuatu yang dinilai menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara belum mampu sepenuhnya mencegah dampak sekunder dari intersepsi rudal. Kontroversi makin berkembang ketika media internasional mulai mempertanyakan alasan Ukraina berani menembakkan rudal jarak jauh ke wilayah dalam negeri Rusia pada momen itu. Beberapa laporan menyebut bahwa dukungan politik dari negara sekutu memainkan peran besar dalam keputusan Ukraina. Sejumlah pemerintah barat disebut telah memberikan kelonggaran kepada Ukraina untuk menggunakan sistem persenjataan jarak jauh tidak hanya untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menyerang titik strategis di luar perbatasan. Perubahan kebijakan ini menjadi sorotan besar dalam diskusi global karena membuka ruang bagi kemungkinan eskalasi yang tidak terkontrol jika Rusia menganggapnya sebagai bentuk intervensi tidak langsung. Pada saat yang sama, Rusia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi bahwa mereka merupakan pihak yang harus melindungi warga negara dari ancaman eksternal. Media mereka menampilkan laporan yang menekankan bagaimana puing rudal jatuh di area tempat tinggal, termasuk sebuah panti jompo dan panti asuhan. Walaupun tidak ada korban jiwa, pemberitaan tersebut dibuat menonjol untuk menunjukkan bahwa Ukraina telah melampaui batas etika perang. Narasi ini secara efektif membangun opini publik Rusia bahwa serangan balasan terhadap Ukraina merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Di sisi lain, Ukraina menggambarkan aksi mereka sebagai langkah defensif yang diperlukan. Mereka menegaskan bahwa Rusia telah meluncurkan serangan besar pada pagi hari, dan tindakan balasan merupakan bagian dari upaya menghentikan rangkaian serangan berikutnya. Dalam penjelasan Ukraina, penggunaan ATACMS dianggap sebagai cara untuk menekan pusat komando Rusia agar serangan tidak terus meningkat.
Dengan demikian, mereka mengklaim bahwa serangan itu tidak ditujukan kepada warga sipil, melainkan pada struktur militer yang menjadi sumber ancaman. Kontradiksi narasi antara kedua pihak memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang informasi, di mana setiap pernyataan memiliki dampak strategis. Pertempuran retorika ini memperuncing persepsi publik dan menciptakan ketidakpastian global mengenai siapa yang sebenarnya melanggar batas perang. Insiden ini menjadi salah satu contoh paling jelas bahwa dalam konflik modern, kebenaran tidak hanya ditentukan oleh fakta lapangan, tetapi juga oleh narasi yang paling cepat dan paling kuat mempengaruhi dunia. Peristiwa penembakan rudal Atakmas pada 19 November 2025 bukan hanya menjadi catatan eskalasi, tetapi juga membuka pintu bagi fakta unik serta detail teknis yang jarang dibahas dalam laporan berita harian. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian para analis adalah efektivitas intersepsi sistem pertahanan udara Rusia yang mengklaim berhasil menghancurkan seluruh rudal sebelum mencapai target. Meskipun klaim ini sulit diverifikasi sepenuhnya, insiden tersebut menunjukkan bahwa Rusia masih mampu mempertahankan pertahanan strategisnya di wilayah dalam negeri. Fakta ini dianggap penting karena sejumlah pengamat sebelumnya menduga bahwa tekanan berbulan-bulan akibat perang dapat melemahkan kesiapan teknis jaringan pertahanan udara mereka. Namun, kenyataan bahwa sistem S-400 dan Pansir dapat merespons 4 rudal secara simultan memberi gambaran bahwa integrasi senjata pertahanan Rusia masih berfungsi di luar ekspektasi sebagian analis Barat. Selain itu, terdapat detail menarik terkait karakteristik rudal Atakmas yang digunakan Ukraina. Rudal ini dikenal memiliki kecepatan tinggi, jangkauan luas, dan presisi tinggi ketika digunakan untuk menghancurkan target militer. Namun dalam kasus Voronezh, keberadaan sistem pertahanan berlapis membuat keunggulan tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Para peneliti strategi militer mencatat bahwa meskipun serangan gagal mencapai sasaran, penggunaannya tetap memiliki implikasi besar. Pengiriman pesan strategis bahwa Ukraina kini mampu menjangkau lebih jauh ke dalam wilayah Rusia menjadi sorotan utama. Hal ini mengubah dinamika perang secara signifikan, di mana Rusia tidak lagi dapat menganggap wilayah dalamnya sepenuhnya aman dari serangan langsung. Fakta unik lain yang jarang dibahas adalah dampak fisik dari serpihan rudal yang ditembak jatuh. Walaupun rudal berhasil dihancurkan di udara, puing-puing logam yang jatuh tetap berpotensi menyebabkan kerusakan pada area yang tidak berkaitan dengan target militer. Pada kejadian di Voronezh, serpihan tersebut dilaporkan merusak atap rumah warga, sebuah panti jompo, dan panti asuhan. Meski kerusakan tergolong ringan dan tidak menimbulkan korban, insiden ini menjadi contoh konkret bagaimana perang modern menciptakan risiko tidak langsung. Serangan yang diarahkan ke target militer sekalipun dapat menghasilkan efek lanjutan yang mempengaruhi fasilitas sipil tanpa adanya niat awal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bahkan tindakan yang diklaim sebagai presisi tetap menyimpan potensi ancaman bagi penduduk sipil. Di balik dinamika militer dan teknis, muncul juga fakta terselubung mengenai perubahan kebijakan eksternal yang memungkinkan Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh tersebut. Sejumlah laporan investigasi menyoroti bahwa negara pendukung Ukraina telah memberikan pelonggaran dalam aturan penggunaan senjata yang sebelumnya dibatasi hanya untuk operasi defensif di dalam wilayah Ukraina. Perubahan ini menjadi topik sensitif dalam percaturan geopolitik global. Beberapa jurnal keamanan internasional mencatat bahwa pemberian izin ini dapat memperlebar ruang konfrontasi dan membuka potensi respons balasan dari Rusia yang menganggapnya sebagai bentuk campur tangan langsung. Perubahan kebijakan ini memperlihatkan adanya fase baru dalam perang, di mana dukungan teknologi dan politik saling terkait dalam menentukan arah operasi. Fakta menarik lainnya adalah bahwa serangan balasan Ukraina dengan Atakmas dilakukan hanya beberapa jam setelah mereka mengalami serangan besar dari Rusia. Kecepatan respons ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya menunggu momen untuk bertahan, tetapi juga berusaha menampilkan elegi kekuatan baru dengan kemampuan serangan jarak jauh. Para peneliti militer menilai respons cepat ini sebagai bukti bahwa Ukraina telah meningkatkan sistem komando dan kontrol mereka agar mampu mengambil keputusan strategis dalam waktu singkat. Hal ini menggarisbawahi bahwa
Perang telah bergerak menuju pola serangan dan balasan yang terjadi dalam rentang waktu yang semakin pendek. Sejumlah analis juga menyoroti bahwa insiden ini memperlihatkan bagaimana medan perang informasi menjadi arena yang sama pentingnya dengan medan perang fisik. Rusia dan Ukraina sama-sama mengeluarkan narasi dengan penekanan yang berbeda. Rusia menyoroti kerusakan sipil untuk memperkuat posisi moral mereka, sementara Ukraina menekankan aspek serangan presisi untuk menjaga legitimasi operasi militer. Pertarungan narasi ini menambah lapisan kompleks dalam pemahaman konflik, di mana setiap detail yang dirilis untuk publik memiliki bobot strategis. Demikian rangkaian narasi mengenai perkembangan terbaru antara Rusia dan Ukraina, sebuah konflik yang terus menunjukkan dinamika cepat serta dampak strategis yang meluas. Peristiwa pada tanggal 19 November 2025 menjadi salah satu contoh bagaimana ketegangan modern dapat berubah dalam hitungan jam, membawa konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada pihak militer, tetapi juga pada ruang diplomasi dan persepsi publik internasional. Setiap kejadian membuka lapisan baru yang memperlihatkan kompleksitas perang, dari aspek teknis hingga narasi informasi yang saling bertabrakan. Kami berharap sajian informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam bagi para pemirsa mengenai situasi yang terus berkembang. Untuk mendapatkan pembaruan terbaru, analisis mendalam, serta rangkaian fakta menarik lainnya, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan setiap informasi penting yang kami hadirkan. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.